Mas Rizky, semalam habis nyalain blender bukan? Wah, Kok semalam ada yang muter-muter ya? Warna biru kalau nggak salah yang muter-muter. tapi Hmm, berputar-putar. Bang, Bang Milan, semalam habis nyalain blender bukan? iya. Iya, soalnya kayaknya semalam ada yang muter-muter juga tuh warnanya merah tuh kalau nggak salah. Ya, ini backgroundnya udah ini banget ini. Udah mewakili banget ya. Ya, Sampai kena dimulai 30 second dengan spin, penalti loh. ditutup dengan spin ya, ilmu mahal, ilmu mahal. Saya Welcome back to The Constructor, talk about motorsport, produced by Bramsvlog Media. Dan kali ini kita mau review Miami GP yang saya ketiduran. Sebenarnya bukan sama ketiduran saya nggak nonton ketiduran ya, kok. saya nonton gitu. Terutama saya nonton setelah, jadi saya nonton dari start, terus berapa lap habis safety car gitu. Habis itu ketiduran, terus setengah sadar di 5 lap terakhir gitu ya. Terutama di momen-momen menggasing itu ya guys ya. Itu Masya Allah ya, kita semua kaget ya. Itu podium sudah di depan mata gitu ya. Malah melintir gitu. Oke, sudah bersama saya ada miminnya early breaking, ada Mas Gufron. Bagaimana kabarnya Mas Gufron? Alhamdulillah sehat, halo. Nah, ini kayaknya sedang ini ya, mumet sih Ray kayak kata Om Mas. Betul betul. Oke, oke. Sudah bersama kita juga ada apa namanya yang lagi depresi juga ada Bung Bilhan. Gimana kabarnya Bung Bilhan? Alhamdulillah sehat. Itu mukanya itu Habis sedang menutupi berputar-putar. kesedihan apa gimana itu? Ya malah ya tahu sendirilah malam tuh. Oke, and for the Bisa. first time sudah hadir juga membersamai kita ini kayaknya untuk pertama kalinya ya. Ini ada fans Banteng Merah gitu ya. Dan bajunya udah kelihatan gitu ya. Ada Bang Rizky Anugrah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baru sembuh, suaranya agak sedikit hilang dikit. Oh, hilang dikit ya. Tapi semalam nonton nggak, Mas? Nonton dong, full kok. Oh, full. Nggak ketiduran, Mas. Saya aja ketiduran lah, Mas. Soalnya seru banget itu. Pertama kalinya saya nonton untuk deregulasi baru nonton full seru. Ya Miami itu. Oke, oke. Oke, em, dan apa namanya sebelum kita mulai ke reviewnya, saya mau menginformasikan dulu untuk hasil race-nya ya. Jadi race ini kembali lagi ya dimenangkan oleh mas-mas Italia itu lagi ya. Kenapa harus mas-mas Italia itu lagi gitu ya? Ini apa lama-lama spam Fratelli di Italia tapi dari apa yang warna hitam guys, Beda bukan yang warna cabang. merah gitu ya. Nah, kemudian di P2 ada Lando Norris ya. Ini di lap-lap pertama karena saya pertengahan apa stint pertengahan nggak nonton gitu ya. Tapi di lap-lap awal tuh menyajikan kita sebuah pertarungan yang seru gitu ya. Antara yang warna hitam ada biru-birunya, terus yang warna oranye dan yang warna merah gitu ya. Yang sayangnya yang warna merah ya begitu. Kemudian P3 Oscar Piastri ya ini duo papaya ini dan tadi tuh kalau nggak salah di IG-nya McLaren tuh mereka apa apa sih namanya apa ya flexing gitu ya flexing bahwa kayaknya ini adalah the most poin yang bisa diraih oleh sebuah tim di Miami Grand Prix gitu ya. Jadi mereka tuh kalau nggak salah Piastri itu kemarin di sprint saya lupa P berapa, Norris P1, terus di main race Norris P2, Piastri P3. Kemudian di P4 ada George Russell ya yang malah ini ya malah di last lap ya apa namanya setelah lurusan tuh malah tubrukan sama Leclerc ya. Kemudian di P5 ada Mas Menir kita yang akhirnya bergabung di top 5 guys ya. Ada Max Verstappen ya.
Aduh itu saya kasihan tuh beliau di 3 race sebelumnya misu-misu gitu ya kayak nggak ada harapan hidup gitu ya sekarang sumringah kembali dan mobil RB22 apa namanya terlihat udah improve ya walaupun memang improve-nya belum bisa jauh bawa lebih jauh ya. Kemudian di P6 ada Lewis Hamilton yang dimana Lewis Hamilton ini, aduh, saya kasihan nih sama beliau. Kayaknya tadi tuh kayak nggak ada pace-nya gitu, berantem di tengah gitu ya. Kemudian ini nih, King Maharaja Argentina ya Pinko, guys ya, Pinko. Franco Colapinsko ini ya yang kata Bapak Dharma siap menggantikan Max Verstappen untuk menjadi apa namanya BA-nya Formula One guys ya. Itu catat tuh ya. Dan Bapak Dharma tidak bercanda ya, ternyata dibuktikan oleh King Franco ya guys ya. Luar binasa ya. Kemudian Habis itu dia Messi. Habis ketemu God Messi itu. iya. Apa artinya Bang Messi? Gitu. Kemudian di P8 ada Charles Leclerc harusnya P6 tapi karena terkena penalti 20 detik ya. Karena apa namanya? Karena motong tikungan berapa kali tuh dia motong tikungan tuh ya di last lap itu habis dia melintir itu ya akhirnya dia Hmm. kena 20 detik dan harus turun ke P8. Dan ini yang jadi menu utama kita ya P9 P10 ya for the first time ever in 2026 Williams double point ya guys ya. Assalamualaikum double point nih. Jadi Nah, ini Belum ya, podium, sabar ya, dulu. iya. Dan hasil selengkapnya bisa Anda lihat di tabel berikut. Hmm. Oke, em, mari kita mulai dari ranking dulu. Mungkin Mas Gufron mau ngasih berapa ranking untuk race semalam? 9 atau 8, mungkin 8,5 bagus sih. Namun ya yang cukup disayangkan saya ketiduran habis di tengah race, di pertengahan hingga finish saya ketiduran. Jadi ya mau gak mau lihat replay aja. Oke. Bung Milhan mau ngasih berapa rate untuk race semalam? Aku kayaknya 7,8 kali ya. Soalnya agak Sar, di awal sar, itu agak bentar, lumayan seru. bentar, bentar. Kenapa ini kok rendah sekali ratingnya ini? Aku agak ketiduran waktu itu. Waktu itu nonton awal tuh udah lumayan seru tuh kan. Pas di tahun pertama apalagi tuh. Udah lumayan seru, akhirnya aku ketiduran juga. Aku lihat di IG pada ngepost itu mobil Gasly kebalik. Kena kontak juga itu kan. Oke. Oke, em, Mas Rizky mau ngasih berapa rate untuk race di Miami semalam? 9 karena sangat seru sekali dari awal pertama start sampai akhir itu seru dan banyak dramanya. Setuju, banyak dramanya. Itu saya nggak bisa berhenti dak dikduk itu ya di lap pertama, guys. Bayangin lap pertama tuh banyak banget dramanya. Kita mulai dari apa misalnya kita apa dan langsung saja kita. Tapi sebelum kita ngumpet-ngumpet ya, mungkin saya kalau mau kasih rate saya mau kasih berapa ya race malam ya? Ya 8,5 lah, 8,5 boleh lah gitu ya. Selain karena Williams double point ya, tapi juga emang serius, race-nya seru. Mungkin saya menyesal kenapa saya ketiduran ya semalam ya gitu. Karena di stint awal dan stint akhirnya apa yang saya lihat cukup seru gitu ya. Seru banget bahkan ya overtake-overtake-nya. Dan itu sebenarnya overtake-overtake yang bikin dak dikduk ser gitu ya. Overtake beresiko gitu ya Hamilton Verstappen terus apa namanya Verstappen sama duo Williams gitu kan itu saya ngeri-ngeri sedap itu hampir hampir jadi sandwich itu Verstappen itu ya terus apa namanya top 3 gitu ya Piastri terus si siapa Kimi sama Leclerc kayak gitu-gitu jadi emang sebenarnya overall seru gitu ya walaupun emang ya mohon maaf ya FAE apa di sini malam banget ya Pak. Di sana jam di sana jam 2 siang, di sini jam 12 Kita malam, siang. Pak. Ada. Race Kanada juga pagi banget loh besok. Race Kanada itu. Kenapa? Kanada juga pasti pagi banget kan. Oh iya, Iya. Kanada tuh jam 2 apa jam 3 ya? Kayaknya jam 2 apa jam 3 lah gitu. Kalau Aduh, jam 3 kok masih bisa bangun sih. Bisa ke situ. begadang lagi kita. Tapi masih 3 minggu lagi. Ya, gitulah. Iya. Masih lapang. Oke.
Oke, langsung saja mari kita ngubek-ngubek race-nya. Oke, saya mungkin mau mulai dari Mas Gufron dulu. Apa yang mau Mas Gufron highlight untuk race semalam di Miami? Yang bisa saya soroti yang jelas memang fitur keselamatan dari mobil ya sih. Yang kita lihat bagaimana kemarin Pierre Gasly terbalik, jadi ya mungkin dia bisa selamat itu sangat luar biasa. Apalagi kan uh, mirip juga dengan Nico Hülkenberg yang dulu Abu mungkin Dhabi tahun 2019. ya ya betul sekali kan Ya, mirip seperti itu prosesnya dan ya itu pun fitur keselamatan yang luar biasa. Oke, ada lagi mungkin? Mungkin itu dulu aja sih. Oke, itu dulu. Oke. Pak Bilhan, apa yang mau di-highlight Pak Bilhan dari race malam? kalau dari saya, saya bisa mengatakan bisa terjadinya banyak banyak spin juga ya di race kali ini dari Verstappen, dimulai dari Verstappen dan juga diikuti oleh Leclerc di last lap ya. Juga Iya. crashnya Hadjar di turn berapa tuh ya yang itu, yang sebelum Oh lulusan iya, itu. pokoknya sebelum lurusan. Ya, Luruskan udah itu aja sih. Oke, oke. Cukup sekian. Mariski, apa yang mau di-highlight Mariski dari race ini? sebenarnya yang dari awal start bagaimana kalau saya kan ngeliat dari Red Bull ya, kita ngelihat bagaimana Verstappen itu pas start udah bagus lah ibaratnya, dan cuman memang ada kesalahan dia sendiri sehingga dia maafinnya di tim radio. Saya meminta maaf karena spinnya itu, dan juga Hajar, dan juga bagaimana strategi setelah pick yang bagaimana perjudian seorang Mbak Hana yang Hmm. langsung mengganti. Nah, itu yang akhirnya pada akhirnya next untuk di detik-detik akhir hanya bisa jaga nahan ban itu supaya aman gitu. Udah itu Oke. aja sih. Tapi saya mau nanya sama Mas Riki. Saya sebenarnya penasaran. Pas safety car keluar itu, pas safety car keluar itu Verstappen di pit. Saya lupa lap berapa. Terus dikasih ban hard. Saya udah, waduh, ngawur ini Red Bull gitu. Awalnya saya mikir gitu, karena kalau ngelihat dari radio-radio, kalau nggak salah ada radionya Norris sama radionya Piastri sama radionya Lindblad. Itu mereka bilang kalau diperkirakan bakal hujan 20 menit lagi gitu kan. Dan pas pas Verstappen dikasih ban hard, saya udah ngelus-ngelus dada. Wah, ini ngawur nih Red Bull gitu. Tapi ternyata menahan menahan 50 lap dengan ban hard tuh sangat-sangat melelahkan ya ternyata, dan belum ternyata nggak jadi hujan, kalau maksudnya nggak jadi hujan ya Mas Rizky ya. Enggak jadi hujan. Uh, Oke. Nah, apa yang mungkin bisa Mas Rizky jelaskan kenapa kemudian eh Verstappen dimasukkan ke pit untuk ganti ban hard ketika probability untuk hujan tuh tetap ada gitu. kalau ngelihat sih karena mungkin kan faktor safety car itu juga kan pasti pertimbangannya itu juga, dan melihat karena kalau dia pakai medium terus itu otomatis dia akan sulit ngejar juga untuk mobil yang di depannya pada akhirnya. Jadi mau nggak Oke. mau Red Bull harus terpaksa ganti ban hardnya gitu loh. Karena saya sempat diskusi juga bahwasannya ini berkaitan dengan ban mediumnya yang memang Red Bull ini kayaknya masih apa ya, kalau setiap di kualifikasi itu ban mediumnya Red Bull tuh kadang suka nggak bisa ngejar waktu yang begitu cepat untuk di mobil depannya, sehingga mau nggak mau ya ternyata bahannya mengambil cara itu untuk langsung pasang ban hard. Oke, oke. Tapi berarti berarti sebenarnya akan jauh lebih worst case dong kalau misalkan ternyata, anggap misalnya Verstappen diputuskan untuk pakai pakai misalnya strategi biasa gitu, misalnya dua kali pit stop, misalnya bertahan dengan strategi biasanya gitu. Tanpa kemudian kayak tadi misalkan contohnya Mas Rifki kan kalau pakai medium kan pace-nya nggak ngejar gitu kan sama mobil-mobil lain gitu. Berarti sebenarnya ini udah pilihan terbaik berarti buat Verstappen.
udah ini termasuk pilihan terbaik. Jadi kalau menurut saya kan beberapa fans Red Bull bilangnya ini salah strategi atau gimana. Tapi menurut saya itu enggak, karena mungkin efek dari kan sempat di start awal juga eh, Max Verstappen itu spin, dan itu kan otomatis makan ban mediumnya otomatis, dan akhirnya mumpung ada safety car ya ganti lah, mungkin lebih baik. Oke oke oke. Karena karena menurut saya ya still Red Bull tuh kalau urusan strategi tuh still the best mereka tuh ya. eh Walaupun emang secara mobil nyun sewu gitu ya, RB22 tuh walaupun udah diet tapi masih ada overweightnya sekitar 6 sampai 7 kilo kalau nggak salah. But still itu udah apa namanya udah lebih dari cukup gitu kan. Nah, em, apa namanya? Tapi mungkin saya penasaran. Oke, saya mungkin mau bahas ke Mas Gufron. Kan Ya. kemarin kan FIA kan sudah ngumumin soal ini ya, apa soal beberapa penyesuaian terhadap regulasi baru gitu ya, dan sudah diterapkan di Miami GP. Tapi menurut Mas, apakah itu berdampak signifikan terhadap race yang semalam terjadi, Mas Gufron? Menurut saya mungkin benar-benar berdampak. Kita lihat juga di beberapa hari sebelumnya kan juga mungkin boring dengan di mana mereka para pembalap itu yang berada di top 3 ya, Mercedes Ferrari gitu-gitu aja terus. Sedangkan sekarang kita lihat McLaren bisa berjuang di atas, terus juga Verstappen juga sudah mampu kembali ke papan atas, dan juga mungkin clipping yang berkurang itu juga menjadi kelebihannya saat ini. Oke oke. Karena jujur ya, dan kita kan udah bahas tuh di episode sebelumnya. Saya Hmm. cukup expect kalau seandainya di Miami dengan berkaca pada case super clipping di Suzuka, itu akan ada kejadian yang mirip. Alhamdulillahnya tidak terjadi gitu ya. Alhamdulillah tidak terjadi gitu ya. Karena kalau sampai terjadi wah bahaya juga gitu kan. Ya gitu. Mhm. Oke, Bang Bilhan, kalau menurut Bang Bilhan, apakah F1 sejauh ini, terutama sejak utak-atik regulasi kemarin ya, setelah sebulan kita libur itu, apakah itu sudah apa ya, memberikan sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang bisa memperbaiki F1 gitu, dengan melihat bahwa sekarang tuh kayaknya race udah mulai apa, udah tidak se ekstrim kemarin-kemarin di mana super clippingnya dropnya sejauh itu kayak gitu-gitu. Kalau menurutku sih ini lumayan matang juga ya FIA membicarakan soal pergantian regulasi, di mana yang waktu pada saat Japanese Grand Prix itu menggunakan super clipping yang sangat besar sehingga Bearman juga menjadi korban super clipping tersebut, dan sekarang udah lumayan juga ya, bisa bisa kita lihat McLaren bisa balik podium, apalagi double podium kan kemarin, dan Verstappen kembali bisa kembali ke papan atas gitu. Oke oke oke. Oke, makanya saya sebenarnya agak cukup apa ya, agak cukup ya, alhamdulillahnya memang berhasil walaupun ya sekali lagi ya gitulah pokoknya. Ada banyak hal yang bisa dibahas ya dari regulasi ini ya. Nah, oke. Sekarang kita mau mundur sebentar dari pembahasan Miami GP. Kita mau bahas tentang kasak-kusuk utak-atik regulasi. Karena ada sebuah pernyataan yang rada cukup keras ya kemarin dari direktur single seaternya FIA ya, Nicholas Tombazis, yang bilang kalau FIA jangan duduk sama Hmm. pabrikan gitu ya. Yang di mana ternyata apa namanya? Jadi nanti The Constructor bakal ada konten khusus ya. Collab sama Bramslock judulnya F1 is political gitu kan. Is very political gitu. Nah, salah satu pembahasannya adalah bahwa ternyata eh FIA kendati mereka adalah pemegang tahta tertinggi untuk regulasi di Formula One, tetapi kan tetap partisipannya kan adalah tim-tim termasuk pabrikan kan, yang dimana tim-tim dan pabrikan ini secara nggak langsung yang memegang kendali lebih besar, karena kalau nggak ada mereka ya F1 nggak akan berjalan gitu kan. Dan apa namanya mulai terlihat bahwa ternyata FI itu jatuhnya maju kena mundur kena gitu ya, yang dimana mereka seringkali
kepepet atau kesetop sama keinginan-keinginan pabrikan gitu ya. Bahkan Tom Basis tuh nge-spill ada satu pabrikan yang katanya itu apa namanya mau fokus ke EV dan stop di apa ICE gitu ya. Oke, saya mau bahas mungkin dari Mas Gufran dulu gitu ya soal huru-hara kemarin termasuk dari pernyataan Tom Basis yang soal itu apa Evan jangan sampai tunduk sama pabrikan. Menurut saya ya memang politik itu selalu ikut campur di semua hal, baik sepak bola, Formula One maupun balapan ataupun olahraga-olahraga lainnya pasti akan ada ikut campur dari politik. Tapi menurut saya juga mungkin yang dikatakan Thomasis itu bisa benar bisa salah. Mungkin yang maksud saya benar itu adalah ketika mereka ini di bawah kendali FIA, di bawah kendali tim yang dimana mereka dikendalikan oleh tim, dan juga bahkan jika di sisi apa di sisi yang lain itu Hmm. FIA itu ingin melakukan bagaimana feedback feedback dari tim pembalap dan lain sebagainya. Oke oke oke. Tapi menurut sampean apakah emang F1 sekarang cukup tersandra oleh kepentingan pabrikan gitu? uh, Menurut saya sih kemungkinannya ya. Kita lihat saja kemarin untuk pemilihan mesin untuk regulasi 2026 kan itu kan juga desas-desusnya kan dari untuk pemohonan Audi dan juga Porsche untuk memasuki Formula One dengan mesin yang lebih murah. Iya, iya, iya. Jadi apa supaya kalau nggak salah supaya mereka lepas dari ketergantungan pabrikan besar, mereka mau menurunkan cost apa untuk produksi mesin gitu ya, supaya kalau seandainya pabrikan satu kabur atau misalkan sudah tidak minat lagi sama F1 gitu, mereka akan apa namanya eh, mencoba untuk menarik pabrikan-pabrikan lain gitu ya. Oke, Mas Rizky, eh gimana soal apa namanya soal ini apa sih namanya soal F1 yang kalau katanya tersandra oleh kepentingan pabrikan. Ya menurutku ya apa ya, karena melihat apa sih, kalau menurutku kesandanya karena memang aku juga kalau soal yang politik gininya F1 nya nggak terlalu ngikutin banget ya saya gitu. Jadi kayak uh, susah juga jelasinnya gitu. Hmm, oke oke. Tapi kalau menurut Mas Rizky, apakah kemudian F1 pada nantinya akan terutama FIA ya, karena FIA dalam hal ini yang selalu jadi kambing hitam, tapi ternyata masalahnya tidak sesederhana itu gitu ya. Apakah FIA harus menentukan sikap gitu ya? Kalau kemarin katanya Tom Basis kan emang nggak boleh tersandra kan. Nah, tapi kira-kira yang mesti dilakukan untuk sekarang apa gitu? Ya sementara bagi saya apa, dengan apa sih istilahnya, ya putusan untuk regulasinya itu tetap, walaupun mungkin nantinya ada perubahan atau gimana, kita kan masih kita dukung gitu. Jadi bagi saya sih sementara ya konsisten dengan regulasinya tanpa ada perubahan atau apapun itu, dan juga intinya memperhatikan sesuatu yang apa itu lagi, yang setidaknya tidak membuat pabrikan ini tidak terlalu banyak ngomel lah istilahnya. Oke oke oke. Bung Bilhan, soal apa namanya soal regulasi ini Bung Bilhan. Mau ngomong. Kalau menurutku agak sedikit lumayan juga ya perubahan mobil di tahun ini. Lagi mengambil dari konsep mobil 2006 regulasi tahun ini, yang dimana mobilnya menjadi volume mobilnya jadi terkecil sehingga memungkinkan driver untuk overtaking secara mudah daripada regulasi yang tahun kemarin itu, bisa dibilang banyak PCR-nya, banyak kendala gitu. Oke oke oke. Oke,
sedikit banyak kita bahas tentang regulasi. Nah, kita mau bahas tentang persaingan musim ini gitu ya. Sudah 4 race dan Mercedes masih terlihat perkasa ya. Walaupun memang bukan yang perkasa banget karena ternyata secara performa sudah mulai bisa disusul ya. Ferrari yang tadinya sebagai kontender berat sekarang bahkan sudah mulai bisa disaingi oleh Mercedes, sorry, oleh McLaren gitu ya. Dan McLaren so far bawa upgrade gede-gedean banget ya kemarin. Dan Ferrari juga sama dan kalau nggak salah Macarenanya akhirnya dipakai di race ya. Karena kemarin kan dipakainya di testing doang tuh kayak gitu-gitu. Dan Red Bull juga bawa upgrade yang cukup banyak ya kayak gitu-gitu. Tapi saya penasaran apakah persaingan musim ini terlebih lagi kita belum dapat announcement soal A2 gitu. Apakah persaingan musim ini sudah bisa dikatakan case close dengan Mercedes udah hampir pasti sebagai kampion dan siapapun salah satu di antara dua driver Mercedes itu akan meraih gelar gitu. Mungkin dari Mas Rizky. Kalau sementara sih kan race masih panjang, jadi menurut saya masih bisa ada kemungkinan bagaimana McLaren, terus Ferrari, dan itulah. Dan juga sebenarnya kalau untuk Red Bull, ya kita nggak ada yang tahu sih. Cuman memang semua bisa ada yang terjadi. Jadi menurut saya belum akhirnya lah Mercedes untuk kunci itu belum. Oke. Mas Gufron? Oh ya, pasti peta persaingan kali ini sudah terlihat bagaimana Mercedes mendominasi, walaupun yang pasti Ferrari melaju kencang, tapi yang pasti benar-benar Mercedes menguasai jalannya uh, musim saat ini dan dengan konsisten di posisi pertama, dan kemungkinan juga kedua pembalap akan beradu untuk juara dunia. Hmm. Bang Bilhan? Kalau menurutku Mercedes mendominasi itu sebenarnya agak sedikit sulit ditebak juga ya. Tahun ini bisa mendominasi dan menjadi mungkin seperti 2016 di mana kedua driver tersebut akan bertarung untuk mendapatkan juara dunia di tahun ini. Hmm. Oke, oke. Kalau bagi saya sih sebenarnya ini belum selesai ya. Belum selesai kenapa? Karena ada A2. Ya, A2 belum tuh ya. Dan kemarin Bang Dharma udah bilang A2 tuh game changer. Yang kedua adalah kalau dari gelagatnya Fred ya seperti yang di mention Pak Dharma kemarin ya. Fred kayaknya udah tahu mau ngapain. Red Bull dan saya merasa kayak Red Bull emang nggak berniat untuk ngejar gelar musim ini karena kemarin kalau nggak salah Ford sama RBPT udah mutusin kalau mereka nggak bakal bikin upgrade apa-apa ya walaupun dikasih A2 ya, Pak Rizky. Enggak sih, soalnya kan fokusnya paling nanti tetap di apa RB masih ngejar wind tunnel barunya sih yang itu. Oke, 2000. Oh iya, wind tunnel baru ya. Duh, itu wind tunnel Itu lamanya. kata sih Kenapa? summer break, summer break katanya baru kelar. Summer break? Katanya kelar summer break katanya. Gila, Info. kalau kalau kelar summer break berarti baru bisa dipakai buat musim depan dong berarti. Ya bisa, bisa juga. Hmm. Sayang sekali ya. Ya udah, berarti Red Bull ya semoga tidak dipantati Alpine nih. Kemarin sih tidak ya, semua tidak tahu di race-race setelahnya ya gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kendati Mercedes sekarang sudah apa ya, sudah solid gitu. Tapi menurut saya tetap pertarungan gelar tetap akan sangat-sangat ini. Apalagi saya penasaran. Kalau seandainya dua driver Mercedes itu Russell sama Antonelli itu di challenge dengan kondisi di mana top 3 itu atau front row mungkin dua atau tiga baris depan itu secara secara kompetensi kuat gitu ya. Lalu kemudian mereka di challenge untuk kayak apa namanya ngehadapin mereka gitu. Kayak kemarin sebenarnya Antonelli itu juga cukup kewalahan loh ngadapin Leclerc sama Norris sama Piastri gitu ya. Kemudian apa tetap Mercedes itu baik Russell maupun Antonelli itu startnya ini apa namanya kayak orang flu gitu ya, lelet gitu ya. Dan
akan sangat menarik nantinya ketika di trek-trek yang sempit kayak Monaco atau Baku gitu, apa namanya, kekuatan aero dan mesin tuh akan sangat-sangat diuji gitu ya. Dan apa, terutama kalau Monaco sih faktor aero tuh bener-bener sangat-sangat akan sangat-sangat membantu sih, karena apa namanya, kalau ngelihat eh, kayaknya Monaco tuh hampir udah pasti nggak bisa ngebut sih itu. Walaupun mobilnya lebih kecil ya gitu. Dan kita akan lihat, dan ditambah lagi kedua driver Mercedes ini ya, saya yakin semuanya sepakat, mereka wheel to wheelnya masih mentah, masih mentah ya. Kelihatan Russell, Antonelli. Itu saya yakin kalau Antonelli ada di belakang dan dia secara power mobilnya itu sama gitu. Saya yakin wheel to wheelnya nggak akan sebersih itu gitu. Oke, 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 oke. Oke, em, Kanada masih 2 minggu lagi atau masih 3 minggu lagi dan sepertinya kita akan libur lagi ya guys. Libur maning. Mentak-mentak kurban lah. Oh iya, Allahu Akbar, Lama Allahu sih lama. Akbar. Itu kayaknya yang di bajunya Mas Rizky kayaknya mau dipotong tuh nanti. Bisa itu. Bisa itu. Bisa itu. Allahu Akbar. Wah itu Mas Rizky hati-hati ntar nggak bisa apa, nanti nggak bisa dibedain tuh antara antara baju sama hewan korban tuh ntar. Waduh. Oke, oke, Iya. oke. Oke, em, oke. Saya mau menutup podcast malam ini dengan pertanyaan, apakah Russell masih aman? Dari Mas Gufron dulu. Masih aman apa dulu ini? Ya, aman posisinya. Kalau posisi di tim sih selama selama Toto Wolff masih mau Russell di tim ya masih aman. Tapi kalau semisal ingin aku mau Verstappen di sini ya itu pasti kemungkinan besar Russell yang keluar. Itu mah dari dulu kali. Nah, iya sih. Oke, oke, oke. Mas Bilan. Kalau menurutku masalah posisi Russell ya. Si Russell sih selama tidak apa masih bisa melawan Antonelli sih aman sih ya. Apalagi ditambah Toto Wolff itu masih minat Verstappen nih. Hmm, oke, oke, oke. Mas Aski. Kalau melihat posisinya sementara ya mungkin akan aman, tapi setelah sabar kita lihat dulu karena kita lihat kan di beberapa momen kan Toto pas Verstappen jalan aja itu kan ngikutin tuh ngobrol gimana gitu kan deket. Nah itu kan udah jadi sinyal apakah Russell aman atau tidak ya, kedekatannya udah gimana paham lah dari situ. Oke, oke. Kalau menurut saya posisi Russell tidak aman, tapi tenang. Russell tidak akan digantikan oleh Max, ya. Pegang omongan saya. Russell tidak akan digantikan oleh Max, tapi akan digantikan oleh siapa? Oleh King Maharaja Argentina ya guys ya. Franco God Colapinto gitu ya. Perhat nih ya. Pokoknya lihat aja nanti ya. Franco akan jurdun nanti ya. Lihat. Oh, Franco akan jurdun ya. Dan apa namanya, dia akan menyamai sang God Lionel Messi ya. Pokoknya pegang kata-kata itu ya. Dia akan jadi driver Argentina kedua atau pertama dalam F1 modern yang bisa Jordan guys ya. Itu pegang oh, omongan itu ya. Pegang gitu Setelah ya. setelah Fangio Setelah bertahun-tahun ya. Fangio gitu ya. Oke, Pak Gufron, Bang Milhan, Mas Riki, terima kasih sudah membersamai. Dan dari saya Williams, intermittent fasting lagi. Ciao.